Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat luar biasa. Kita diberikan nikmat Allah untuk kembali menjumpai bulan yang suci, bulan yang penuh barokah, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah dan bisa mengoptimalkan amalan-amalan sunnah. Menyatakan dalam hadisnya bahwa amalan seorang akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, kecuali puasa. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi amalan dilipat gandakan kecuali amal puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi Masya Allah, amalan puasa ini adalah amalan yang spesial, yang amalan ini khusus nanti yang akan membalas dari Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan ini sudah menahan kita untuk makan, minum, bahkan untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan akan didapatkan oleh seorang yang berpuasa. Dalam hadis disebutkan ada 2 kebaikan, yaitu kebahagiaan ketika kita berbuka puasa dan kebahagiaan nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga puasa kita. Jangan sampai puasa kita itu sia-sia. Ruba shaimi hadduhu min siyamihil ju' wal 'atash. Jadi berapa banyak orang yang berpuasa kemudian hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini yang mungkin terus kita usahakan, kita terus bermujahadah untuk menjaga amal puasa kita, terutama di bulan Ramadan ini, supaya puasa kita tidak batal, baik batal secara zahir maupun batin. Karena amalan puasa itu tidak hanya amalan zahir saja, tidak hanya menahan makan dan minum, lapar dan dahaga, tapi juga menahan dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Dalam hadis ada 5 hal yang itu bisa membatalkan pahala puasa. Khamsun yufattir nas-shaim, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wan nadrahu bisyahwati wal yaminil kadhibah. Ada 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadhibu, yaitu bohong atau berdusta. Berbohong atau berdusta adalah memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta. Dan ini bisa menimbulkan atau bisa berakibat puasa kita batal pahalanya. Yang kedua adalah al-ghibatu atau ghibah atau menggunjing. Menggunjing adalah membicarakan sesuatu yang ketika sesuatu itu dibicarakan, maka orang yang dibicarakan tersebut tidak menyukainya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang dibicarakan itu benar adanya?"
itu namanya ghibah. Jadi walaupun sesuatu itu benar adanya ketika dibicarakan dan orang tersebut tidak berkenan atau membuat orang tersebut tidak menyukainya, maka itu namanya ghibah. Nah, bagaimana kalau sesuatu itu tidak benar adanya? Maka itu yang namanya fitnah. Jadi baik ghibah maupun fitnah ini sama-sama dilarang. Maka mudah-mudahan di puasa kali ini, di Ramadan kali ini, kita senantiasa bisa menahan hal-hal yang tadi, dua tadi ya, yang bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian yang ketiga adalah namimah. An-namimah adalah adu domba, menyebarkan isu provokatif yang membuat kedua belah pihak itu bisa bersaling cekcok, saling bertengkar dan sebagainya. Itu namimah. Dan yang keempat adalah an-nadhratu bisyahwati, melihat dengan syahwat. Ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi di zaman sekarang itu, Masya Allah ya, tantangan kita luar biasa untuk tidak melihat hal-hal yang menimbulkan syahwat. Tidak hanya langsung. Kalau sekarang ada media sosial bahkan, Insya Allah banyak atau orang bisa sangat mudah mengakses hal-hal yang mungkin itu bisa menimbulkan syahwat. Itu perlu dihindari, apalagi di bulan Ramadan ini. Yang kelima adalah sumpah palsu. Dan sumpah palsu ini banyak sekali. Contoh-contoh di kehidupan kita ya sehari-hari. Misalnya yang mungkin sering sekali kita dapati ya, ketika orang berjualan misalnya. Misalnya orang berjualan itu, orang menawarkan harga misalnya 200.000, kemudian ditawar 150.000. Nah, kemudian si penjual itu dengan entengnya, dengan bersumpah atas Allah, dengan nama Allah, ketika mengatakan bahwa 150.000 ini belum cukup untuk kembali modal, padahal itu sebenarnya sudah cukup. Nah, ini kadang-kadang yang orang kadang tidak sampai berpikir sejauh itu ya. Atau misalkan ada orang yang bersaksi, tapi saksi itu palsu karena memang kadang membenci orang tersebut. Nah, ini hal yang bisa membatalkan puasa. Artinya membatalkan puasa ini tidak secara zahir, tapi secara batin. Artinya nanti ketika kita sudah berpuasa, sudah lapar, menahan dahaga, tapi puasa kita sia-sia. Jadi itu semoga kita senantiasa diberikan kekuatan Allah SWT untuk bisa menjaga puasa kita, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, baik itu menjaga hal-hal yang membatalkan secara zahir maupun secara batin. Terima kasih, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.